Ada kebakaran kecil di dapur. Anaknya ketutup asap. Dia meninggal cuma selendangnya yang jatuh penuh darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di Ngapeh Malam. Pada malam ini aku akan langsung sekaligus membawakan dua cerita yang berbeda. Kita langsung masuk aja ke cerita pertama. Kita sering mikir, rumah kosong itu ya cuman bangunan biasa. Tapi kalau sebuah rumah pernah menyaksikan kehilangan yang mendalam, luka yang gak pernah sembuh, bisa jadi rumah itu menyimpan lebih dari sekedar kenangan. Ini kisah nyata dari seseorang yang hanya ingin hidup tenang di tempat baru mereka, tapi malah menemukan sesuatu yang terus memanggil, bukan untuk ditolong, tapi untuk dikenang. Leni dan suaminya pindah ke rumah kosong, warnanya hijau pucat, jendela selalu tertutup. Malam pertama, Leni gak bisa tidur. Bukan karena suara, tapi rasa. Rasanya tuh aneh aja, kayak ada yang ngeliatin. Padahal aku tahu, semua rumah di sekitar itu gelap. Malam ketiga, Leni dengar suara tangisan. Pelan, kayak suara anak kecil. Jam 2 pagi, suaranya sayu, tapi jelas. Dia mencoba untuk membangunkan suaminya, tapi gak kedengaran apa-apa sama suaminya. Besoknya, dia ngecek rumah itu dari luar. Gak ada apa-apa, tapi ngerasa jendela lantai 2 itu kayak pernah ditempati. Leni cerita ke Bu Wati, tetangga yang udah 12 tahun tinggal di sana. Reaksi Bu Wati langsung berubah. Lalu dia mulai cerita. Rumah itu dulunya pernah ditinggali oleh pasangan dan anak perempuan 5 tahun. Anak itu periang, suka nyanyi, suka menggambar, sering duduk di halaman sambil main boneka. Dan pada malam naas itu, ada kebakaran kecil di dapur. Anaknya ketutup asap. Dia meninggal karena gagal nafas. Dan itu jadi trauma mendalam untuk ibunya. Setelah kejadian, ibunya sering duduk di luar sambil berbisik-bisik sendiri. Anakku belum pulang. Anakku belum pulang. Dia belum pulang. Setelah tahu cerita itu, gangguan makin parah, tangisan makin sering terdengar. Kadang bukan cuma tangisan, tapi suara langkah kaki kecil berlari di atas plafon. Suami Leni akhirnya mendengar juga. Tapi setiap mereka coba keluar dan lihat, gak ada siapa-siapa. Sampai suatu malam, kami berdua dengar suara. Mama, aku takut. Mama, tolong. Dan suara itu datang dari kamar depan. Padahal rumah itu gak ada anak kecil sama sekali. Suatu pagi, Leni nemu boneka kecil berwarna pink. Duduk di depan pintu rumahnya, dia tanyain ke semua tetangga, gak ada yang punya. Boneka itu persis seperti yang pernah diceritain Bu Wati. Boneka kesayangan anak kecil itu. Karena Leni merasa selalu diganggu, dapat gangguan itu. Dia pun jadi bermimpi, mimpiin anak kecil itu. Di mimpinya, anak itu duduk sendirian di lantai kamar, wajahnya gak serem. Anak itu cuma ngomong pelan, aku kangen mama, rumah ini dingin. Leni mulai ngerasa bukan takut, tapi sedih. Suaranya, kehadirannya, semuanya berasa penuh kehilangan. Suatu malam Leni berdoa di kamar, lalu pelan-pelan berbicara, kalau kamu masih nunggu mama kamu, semoga kamu tenang ya. Dia sayang kamu, tapi sekarang kamu harus istirahat. Setelah malam itu, gangguan berhenti. Tapi suatu pagi, Leni lewat depan rumah itu. Dia lihat jendela di lantai 2 terbuka sedikit.
Dan di balik tirai ada boneka kecil yang duduk sendiri. Kadang kita kira yang gentayangan itu marah atau pengen membalas dendam. Tapi nyatanya banyak dari mereka cuma butuh dipahami. Tangisannya bukan minta tolong, tapi tanda bahwa dia belum siap untuk pergi sendirian. Mari kita lanjut ke cerita kedua. Pernah gak sih kalian dengar tentang penari ronggeng yang gak boleh berhenti menari? Yang kalau kakinya berhenti, jiwanya juga ikut mati. Cerita ini datang dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Namanya Desa Banaspati. Sebuah desa yang katanya dulu pernah dikutuk. Jadi gini, sekitar tahun 1978, di desa itu ada satu sanggar tari tradisional. Sanggar ini ngelatih gadis-gadis muda buat jadi penari ronggeng. Dan dari semua murid di sana, ada satu yang paling menonjol. Namanya Sukma Ayu. Cantik, keluas, dan katanya kalau dia nari, itu bukan cuma gerakan tubuh, tapi kayak ada yang nemenin. Kayak bukan dia sendirian yang bergerak. Awalnya orang-orang bangga ya, tapi makin kesini ada yang gak beres. Karena Sukma mulai berani untuk menari sendirian di tengah malam. Mulai berani, bukan maksudnya mulai sering. Di pendopo kosong, tanpa musik, dan katanya ada suara gamelan dari arah sawah. Puncaknya terjadi pas malam pentas. Pentas rakyat buat menyambut panen. Sukma tampil, tapi kali ini gak kayak biasanya. Mukanya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya gerakannya tuh makin cepet, makin liar, gamelan pun makin keras. Penonton awalnya kagum, tapi lama-lama satu persatu pada mundur. Karena dari balik panggung, bayangan Sukma terpantul ke tembok. Dan itu bukan cuma satu, ada 3. Bahkan ada yang bentuknya nggak kayak manusia. Malam itu Sukma tumbang di panggung, tapi tubuhnya masih terus menari, kayak nggak mau berhenti. Dan waktu akhirnya tubuh itu berhenti, semua gamelan mendadak hening. Sukma meninggal dengan posisi tangan menari. Sejak malam itu, panggung pertunjukan ditutup. Tapi warga mulai ngalamin kejadian aneh. Tiap malam Jumat Kliwon, ada suara gamelan dari arah pendopo. Dan kalau ada yang iseng ngintip, mereka ngeliat bayangan perempuan menari sendirian, lengkap dengan selendang merah. Satu warga pernah nekat untuk motret, tapi hasil fotonya bukan cuma Sukma. Ada rombongan penari lain berjejer pakai kebaya hitam, dan salah satu dari mereka ngeliatin langsung ke kamera tanpa mata. Cerita ini aku dapat dari seseorang yang menuliskan di sebuah forum horor, dan katanya bapaknya ini salah satu orang tua dari pedesaan itu. Dia bilang waktu bapaknya masih muda, bapaknya sempat ketemu langsung sama Sukma waktu pulang dari ronda. Dia lihat ada perempuan duduk sendirian di tengah pendopo, pakai kebaya merah, mukanya pucat, tapi senyum. Terus dia tanya, "Mbak, kok malam-malam di sini?" Dia hanya diam dengan senyuman yang tipis itu. Habis itu, angin kenceng banget lewat, dan perempuan itu hilang. Cuma selendangnya yang jatuh penuh darah. Sejak saat itu, gak ada lagi yang berani untuk main ke pendopo lama. Tapi sampai sekarang, suara gamelan masih suka terdengar. Dan katanya, kalau mimpi ngeliat penari ronggeng malam-malam, artinya dia ngajak kamu buat ikut pentas. Tapi jangan pernah ikut nari sama dia, karena sekali kamu ikut, kamu gak akan balik. Selamanya jadi bagian dari tarian yang tak pernah selesai. Kalian percaya gak sih kalau roh bisa terikat dalam gerakan tari? Atau ini semua cuma legenda buat nakut-nakutin anak kecil? Oke, sampai di sini cerita kita.
Semoga kalian bisa menikmatinya. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalain lonceng agar tidak ketinggalan lagi cerita-cerita yang lebih seru. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.